Pengenalan investasi saham di pasar modal. Apa itu investasi saham? Pada pasar saham, investasi saham dapat diartikan sebagai kegiatan membeli saham dan kemudian disimpan dan dijual kembali nantinya. Terdapat perusahaan terbuka dan perusahaan tertutup. Perusahaan terbuka dikenal dengan perseroan publik atau go public. Pada perusahaan terbuka, perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat umum melalui pasar modal. Sedangkan perusahaan tertutup adalah perusahaan yang sahamnya tidak ditawarkan ke publik dan tidak tercatat di bursa efek. Perusahaan tertutup tidak menawarkan sahamnya kepada masyarakat secara luas. Jadi, saham adalah bukti sebagian kepemilikan seseorang atau badan atas suatu perusahaan tertentu sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Minimal pembelian saham yaitu 1 lot. 1 lot berarti sama dengan 100 lembar saham. Konsep dasar saham. Bima berniat membuka kedai kopi. Tetapi, Bima hanya memiliki modal sebesar 5 juta. Sedangkan, untuk membuat kedai kopi tersebut, Bima harus mengumpulkan dana sebesar 20 juta. Setelah itu, Bima mengajak ketiga temannya untuk menanamkan modal padanya dan masing-masing tersebut senilai 5 juta. Sehingga, setiap orang dalam perusahaan kedai kopi tersebut memiliki saham senilai 5 juta. Konsep dasar kenaikan harga dan perdagangan saham. Jadi, dari hasil penanaman modal yang ditanamkan oleh ketiga teman Bima, usaha yang ditanamkan itu berkembang dan nilai investasi menjadi naik dari semula 20 juta menjadi 40 juta. Bima dan temannya dapat menjual sahamnya sebagian atau seluruhnya. Jadi, apa saja sih keuntungan dari kita melakukan investasi saham? Yang pertama yaitu capital gain. Capital gain itu merupakan jumlah keuntungan yang didapatkan oleh seorang investor ketika menjual kembali asetnya. Keuntungan itu didapatkan karena harga jual aset modal tersebut lebih tinggi daripada harga beli atau biaya investasi. Yang kedua, dividen. Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Selanjutnya mengenai apa itu indeks saham dan IHSG. Indeks saham adalah sebuah indikator yang menunjukkan pergerakan harga sekelompok saham. Jadi, saat indeks bergerak naik, saham-saham yang dimasukkan ke dalam indeks bergerak naik. Begitupun sebaliknya. Tujuan dari indeks saham adalah memberi kemudahan bagi para investor dalam memantau perkembangan pasar saham tanpa mengikuti naik turunnya tiap-tiap saham. Siapa saja pihak yang terkait investasi saham? Yang pertama adalah pengawas pasar modal. Di Indonesia, lembaga yang berperan menjadi pengawas dalam pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan
atau yang biasa kita kenal dengan OJK. Tugas OJK adalah melakukan pengawasan kegiatan sehari-hari pasar modal. Yang kedua, mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Yang kedua yaitu penyelenggara bursa. Lembaga yang berperan menjadi penyelenggara adalah Bursa Efek. Indonesia hanya memiliki satu bursa, yaitu Bursa Efek Indonesia. Tugas utama bursa adalah menyediakan fasilitas perdagangan agar proses transaksi dapat berjalan dengan adil, efisien, dan transparan. Yang ketiga adalah pelaku utama perdagangan saham. Jadi, pelaku utama dalam pasar modal ada 6, yaitu yang pertama adalah emiten. Emiten adalah perusahaan swasta atau BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Yang kedua adalah investor. Investor itu individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter, yaitu perusahaan swasta atau BUMN yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten kepada investor. Penjamin emisi inilah yang bertugas menjual efek, sedangkan emiten hanya menerbitkan efek. Selanjutnya, pialang. Pialang adalah perusahaan swasta atau BUMN yang memiliki peran melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder. Yang kelima, manajer investasi, yaitu perusahaan yang kegiatannya menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Manajer investasi inilah yang bertugas menerbitkan sertifikat reksadana. Dan yang terakhir, penasehat investasi, yaitu perusahaan atau perorangan yang kegiatannya memberikan nasihat, membuat analisis, dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain. Yang keempat yaitu lembaga penunjang. Jadi, lembaga penunjang pada pasar modal itu ada 10. Yang pertama, Biro Administrasi Efek, yaitu merupakan perusahaan yang berdasarkan kontrak tertentu dengan emiten, menyediakan jasa-jasa seperti melaksanakan pembukuan, transfer, dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, dan emisi sertifikat. Yang kedua, tempat penitipan harta atau kustodian. Kustodian merupakan perusahaan yang memberikan jasa berupa penyelenggaraan penyimpanan harta yang dititipkan oleh pihak lain. Yang ketiga, wali amanat merupakan perusahaan yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh investor obligasi atau sekuritas kredit. Yang keempat, penanggung, yaitu perusahaan yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan bunga emisi obligasi. Yang kelima, lembaga clearing dan pinjaman atau LKP, yaitu perusahaan yang memiliki tugas mencatat transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pialang. Yang keenam, lembaga penyelesaian dan penyimpanan atau LPP, yaitu perusahaan yang memiliki tanggung jawab menyeleksi semua transaksi yang sudah dicatat oleh LKP, yaitu lembaga clearing dan pinjaman. Yang ketujuh, akuntan publik, yaitu pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan emiten, guna memberikan pendapat atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh emiten. Yang kedelapan, konsultan hukum, yaitu pihak yang memberikan dan menandatangani pendapat hukum mengenai emisi efek yang dilakukan oleh emiten. Yang kesembilan,
notaris, yaitu pihak yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik tentang perjanjian dan pernyataan yang dibuat oleh pelaku pasar modal, terutama emiten dalam rangka go public. Yang terakhir, penilai, yaitu pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva yang dibuat berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Saham itu mudah karena banyak perusahaan sekuritas dan manajer investasi yang dapat memberi rekomendasi investasi dan ada online trading, sehingga tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam, tidak sulit untuk melakukan pemantauan, dan tidak perlu pemahaman yang kuat atas teknologi. Saham itu terjangkau karena mulai dari 100.000 sehingga tidak membutuhkan modal yang besar. Saham itu menguntungkan karena investasi secara berkala dengan orientasi jangka panjang, hasil investasi relatif tinggi, sehingga investasi di pasar modal bukan judi dan tidak memiliki risiko yang tinggi. Risiko berinvestasi saham. Tadi sudah dijelaskan mengenai keuntungan dalam berinvestasi saham. Selanjutnya, mengenai risiko berinvestasi saham. Yang pertama adalah capital loss. Capital loss ini diartikan sebagai kerugian modal atau penurunan nilai investasi yang menimbulkan kerugian bagi investor yang disebabkan oleh perbedaan harga jual dengan harga beli suatu aset, di mana harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli atau harga dasarnya. Yang kedua, tidak mendapat dividen. Jadi, perusahaan terkadang tidak membagikan dividen, bisa jadi karena perusahaan sedang mengalami rugi bersih. Yang kedua, perusahaan tidak membagikan dividen karena perusahaan ingin melakukan ekspansi usaha, sehingga laba bersih yang didapatkan perusahaan lebih fokus digunakan untuk modal pengembangan usaha. Yang ketiga yaitu risiko suspend. Apabila suatu saham terkena suspend, investor tidak dapat menjual sahamnya hingga dicabut dari status suspend. Suspend adalah diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek. Jangka waktu suspend bervariasi, biasanya berlangsung dalam waktu singkat, hanya dalam kurun waktu 1 sampai beberapa hari perdagangan. Yang keempat, risiko delisting saham. Delisting saham ini adalah penghapusan suatu emiten di bursa saham secara resmi yang dilakukan oleh BEI atau Bursa Efek Indonesia. Berarti saham yang sebelumnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia akan dihapus dari daftar perusahaan publik sehingga sahamnya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar modal. Dan yang terakhir yaitu risiko bangkrut dan dilikuidasi. Jadi risiko ini berkaitan dengan nilai kapitalisasi dan besarnya transaksi sebuah saham. Jadi tidak dapat menjual saham pada harga terkininya ketika dibutuhkan. Hal tersebut terjadi karena tidak ada pembeli yang berminat, sebab perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan dan perusahaan dibubarkan. Terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai pengelolaan investasi di pasar modal untuk tahap kedua. Dan jika ada yang masih kurang jelas atau yang masih
dan